Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Prima Ramani, mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Kota Bengkulu. Kali ini kita akan coba menggali sebuah sharing sebuah pengetahuan baru barangkali, atau mengingatkan kepada yang sudah tahu dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yang kali ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan bagaimana pengaruh lingkungan dunia sosial teman sebaya terhadap pembentukan karakter Islami anak pada diri anak. Baik, sebelum kita melanjutkan materi ini, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tekanan teman sebaya adalah pengaruh langsung atau tidak langsung pada teman sebaya atau kelompok sosial yang dengan berbanyak pengalaman atau status sosial yang sama. Anggota kelompok sebaya lebih cenderung mempengaruhi keyakinan sesuai keyakinan, minat, pertemanan, dan status sosial yang sama. Anggota kelompok sebaya lebih cenderung nilai dan perilaku seseorang. Suatu kelompok atau individu dapat didorong dan ingin mengikuti teman sebayanya dengan mengubah sikap, nilai, dan perilaku agar sesuai dengan kelompok atau individu yang mempengaruhi. Bagi individu yang mempengaruhi oleh teman sebaya, hal ini dapat berdampak positif atau malah sebaliknya dapat berdampak negatif. Begitupun juga sesuai hal ini saya kutip dari Wikipedia. Namun walaupun demikian, ini juga selaras dengan salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, apabila engkau berteman dengan pandai besi, maka bajumu akan robek-robek. Kemudian kalau kau berteman dengan yang penjual wewangian, maka kau akan kecipratan harumnya. Begitupun juga lingkungan sosial itu pun akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang. Maka dari itu penting bagi kita, khususnya tenaga pendidik, untuk memantau sekaligus mengontrol anak peserta didik kita agar tetap di lingkungan yang sehat, lingkungan yang terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu, bahkan kita selaku orang atau selaku objek dari lingkungan itu sendiri, maka kita pun juga harus memenah diri dengan cara kita berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, kemudian orang-orang yang memiliki wawasan yang luas, sehingga apapun yang kita lakukan itu akan berdampak positif juga kepada diri kita, sehingga dari dampak positif yang ada di dalam diri kita itu sendiri bisa menyampaikan atau menyalurkan kembali kepada peserta didik atau siswa, yang kemudian nanti akan menjadi suatu sistem mekanis yang terus berkelanjutan. Adapun yang inginnya kemudian kita lanjut kepada anak-anak atau remaja. Imitasi mainkan peran besar dalam kehidupan anak-anak untuk mengambil keterampilan dan teknik yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anak-anak selalu mencari perilaku sikap di sekitar mereka yang dapat mereka pilih. Dengan kata lain, anak-anak dipengaruhi oleh orang-orang penting dalam hidupnya, seperti teman, orang tua, selebriti, termasuk penyanyi, penari, dan lain sebagainya. Hal ini menjelaskan mengapa anak-anak, orang tua, dan makan tidak sehat atau hidup aktif gaya menjelaskan anak-anak menyadari posisi mereka dalam sosial sejak usia muda. Naluri mereka adalah tunduk pada penilaian orang dewasa dan pendapat mayoritas.
mirip dengan percobaan kesesuaian ASCH, sebuah penelitian yang dilakukan pada sekelompok anak prasekolah menunjukkan bahwa mereka dipengaruhi oleh kelompok teman sebayanya yang membuat pendapat mereka menjadi pendapat yang terbukti sah. Kemudian dari dua kutipan ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa anak-anak itu sendiri pun membutuhkan atau tidak bisa terlepas dari belenggu yang namanya lingkungan, baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial khususnya, kemudian lingkungan pendidikan, dan lingkungan lainnya. Dan pada materi kali ini kita akan coba mengungkap masalah pada lingkungan teman sebaya. Bagaimana supaya lingkungan sebayanya itu bisa menumbuhkan nilai-nilai Islami dan nilai-nilai yang ukhuwah yang positif, maka diperlukan guru-guru pembimbing atau orang keluarga, bahkan orang terjun langsung dari orang tua yang langsung mengontrol dan saling kolaborasi antara orang tua, guru, lingkungan sosialnya, agar anak atau peserta didik, bahkan orang yang dimaksud, bisa memiliki karakter yang diharapkan. Dengan cara demikian kita bisa memberikan arahan berupa nasihat, kemudian dari orang tua bisa memantau sejauh mana dan kemana arah dari karakter, sikap, dan perilaku anak itu sendiri. Kemudian dari segi orang tua, maka orang tua perlu menyikapi dan mendekatkan dirinya kepada anak dan lebih membuka hati, pikiran, agar anaknya dapat lebih terbuka, bahkan memiliki rasa ketergantungan seperti ketika orang tuanya jauh, dia menjadi rindu, atau ketika dia ada masalah dia mencoba konsultasi kepada orang tuanya terlebih dahulu, merasakan orang tuanya itu menjadi sahabat, bukan malah sebaliknya. Karena banyak kejadian studi kasus yang menunjukkan bahwa banyak anak-anak yang cenderung malah memilih untuk bercerita ke dunia sosial, bercerita kepada teman-temannya atau ke lingkungan sahabatnya dibandingkan kepada orang tuanya sendiri. Setelah diamati, ternyata ada banyak faktor. Di antaranya adalah orang tua yang terlalu tegas, orang tua yang terlalu mendisiplinkan anaknya sehingga anaknya merasa terkekang, anaknya merasa terbebani. Itu salah satu faktor juga yang mempengaruhi kenapa anak itu lebih dekat kepada lingkungan teman sebayanya. Lalu bagaimana Islam itu bisa masuk ke dalam lingkungan anak itu sendiri? Maka diperlukan pendekatan khusus psikologisnya. Kita coba menggali sejauh mana dan bagaimana, serta minat dan bakat anak ini hendak kemana. Dengan begitu kita bisa lebih mengarahkan tanpa harus kita menekan anak itu. Karena sedikit banyaknya ketika kita mengetahui perkembangan anak itu sendiri, dengan begitu kita bisa memantau kepada siapa anak itu mengarahkan atau mengidolakan sosok yang ada di dalam hatinya. Contohnya kayak anak-anak yang bernyanyi, maka tidak akan jauh dari penyanyi idolanya, tidak akan jauh dari penyanyi-penyanyi. Kemudian ada anak-anak yang hobi balapan motor, maka tidak jauh dari pembalap-pembalap. Atau anak yang hobinya main bola, maka tidak jauh dari idolanya, dari pemain-pemain bola.
Maka dengan begitu kita bisa masuk dari psikologisnya, sehingga anak itu merasa ada keselarasan atau kecocokan antara dia dengan orang tuanya. Dengan begitu, ketika ada satu frekuensi, maka sehingga anak itu lebih terbuka dan merasa bersahabat dengan orang tuanya. Begitupun, nah, dengan setelah kita memiliki pengetahuan dan mendekatkan diri kepada anak, sehingga dengan mudah kita bisa memantau anak itu, mengarahkan kepada lingkungan-lingkungan yang islami, seperti orang tua bisa memasukkannya ke pondok pesantren, sekolah-sekolah islami seperti di sekolah IT atau madrasah-madrasah, serta menambahkan beberapa guru privat barangkali untuk membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan, baik itu berupa ilmu adab, akidah, fikih, Quran dan hadis, serta lain banyak sebagainya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentu dari penyampaian saya banyak kekhilafan atau kekeliruan dari bahasa yang saya bagikan dengan Bapak Ibu. Dengan itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaallah kita akan berjumpa lagi. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.